Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di Siap. pesantren? Ini mau nanya. sudah bosan nih, mari ngobrol ba'd. Terima kasih Kemudian Bapak. pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Tentunya bersama guru kita, Pak Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tangaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Semoga antum demikian juga dan semua pemirsa. Allahumma amin. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa iyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan Anda juga bisa Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Baik, mari kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, Al Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskur ya Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah? Kalian bisa mandi setiap hari 5 kali. Apakah kira-kira kotoran badan masih tersisa? Maka para sahabat mengatakan qalu la, mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinna al khataya. Demikianlah permisalan salat 5 waktu. Allah jadikan salat 5 waktu tersebut sebagai penghapus dosa. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, salat 5 waktu yang sering kita kerjakan, dan ini merupakan nikmat dari Allah, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kaum muslimin yang bersifat mayoritas di negeri ini semakin sadar, bukan karena kita merasa penting untuk salat, akan tapi minimal salat ini menjadi kewajiban. Setidaknya seseorang gugur dari kewajiban ketika telah melaksanakan salat. Dan lebih dari itu, salat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita ini Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dan ini
menjadi salah satu bentuk atau cara dan faktor Allah Azza wa Jal memberi kesempatan kita untuk menggugurkan dosa sebelum kita menghadap Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan. Dalam hadis disebutkan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Selalu iringi setiap kejelekan, maksiat dan dosa dengan kebaikan, agar kebaikan itu bisa menghapus dan bisa menutupi kejelekan yang dikerjakan. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa dosa yang dihapus oleh pahala kebaikan adalah dosa kecil, sedangkan dosa besar harus bertaubat. Intinya, banyak ibadah yang kita kerjakan dan menjadi rutinitas kita keseharian. Akan tetapi barangkali kita perlu menyadari bahwa rutinitas itu bukan ibadah sepele. Akan tetapi ternyata ada fadilah maupun keistimewaan luar biasa ketika kita bisa mendapat tambahan. Selain kewajiban kita gugur, akan tetapi kita mendapat pahala dan juga dosa kita dikurangi dan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ibadah salat tersebut, kita juga selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa. Siapa tahu di antara doa-doa yang kita panjatkan dalam salat kita itu ada satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diampuni. Dosa kita diampuni. Ini merupakan kesempatan luar biasa yang kita barangkali perlu menyadari agar kita bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah tersebut. Seperti yang kita baca dalam iftitah misalkan, kita salat. Kemudian kita baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan atau sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Para ulama menyebutkan bahwa kotoran itu semua sama. Akan tetapi kenapa disebutkan baju putih? Karena lebih terlihat ketika kotoran menempel di baju yang kelihatan. Maka kita ingin betul-betul kotoran dan dosa itu Allah hapus sebersih-bersihnya. Itu maksud dari penyebutan tentang baju yang bersih. Kemudian yang ketiga, Allah maghsil khataaya bil ma'i wal thalji wal bard. Kita minta kepada Allah agar dosa kita dicuci dengan berbagai cairan yang bisa membersihkan. Dengan air, kemudian dengan air es, dan juga dengan hampir sama, air yang dingin dan hampir sama dengan salj atau air es. Ini kalau seandainya kita perhatikan, ternyata kita panjatkan doa-doa itu. Hanya saja barangkali kita kurang menghayati. Termasuk juga orang yang memilih doa lain iftitah. Seperti dalam Sahih Muslim dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki iftitah dengan dan ini yang dipilih oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri ini, yaitu doa beliau, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini di awal saja. Tapi sebenarnya doa iftitah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib masih panjang. Di antara tambahannya adalah Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Maha Raja, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku adalah hamba-Mu dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosaku semuanya, karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ketika rukuk dan sujud kita juga panjatkan doa yang sama untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini dipanjatkan ketika rukuk dan sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud kita juga panjatkan rabbighfirli, rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Atau ada yang
memiliki lafaz lain yang selalu dipilih, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu juga memuat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ketika beliau akan salam setelah melakukan tasyahud, beliau juga terbiasa membaca doa istighfar. Sebelum salam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni semua dosa yang telah aku kerjakan, yang telah aku kerjakan dan yang akan aku kerjakan, yang aku terang-terangan kerjakan atau yang aku sembunyikan, dan yang aku telah melampaui batas maupun Engkau yang lebih tahu daripada aku sendiri. Ampunilah aku semua, dan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau. Doa-doa ini kita baca ketika salat. Akan tapi barangkali kita perlu menyadari dan lebih meresapi apa yang kita baca, sehingga kita merasa butuh juga dengan pengampunan dosa yang telah kita banyak kerjakan, sehingga Allah Azza wa Jalla ampuni melalui ibadah-ibadah yang menjadi rutinitas dan aktivitas kita keseharian, sehingga kita bisa lebih bermakna dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, Ustaz Thoib, jazakallahu atas nasihat yang disampaikan. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita untuk senantiasa beramal soleh. Nah, kami mengajak kembali kepada pemirsa sekalian untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Kemudian kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Tapi Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Silakan. Kita bacakan pertanyaan pertama dari atas nama Suriah. Ini pertanyaan yang belum terjawab saat tabligh akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz, keluarga Ustadz, dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustadz, saya mau bertanya, jika keluarga besar kita masih belum faham sunnah, bahkan bisa dikatakan masih belum faham agama, sementara saya masih belajar mengenal sunnah, dan jika berada di tengah-tengah keluarga tidak menambah keimanan, apakah saya harus berhijrah di tempat tersebut ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqamahan, tambahan semangat kepada Anda dan juga kepada keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ya, ini adalah nikmat dari Allah, dan kita harapkan dengan rasa syukur Allah akan menambahkan kembali. Ya, demikian pula kita sebelum Allah memberi kita hidayah sunnah. Dan para ulama menyebutkan bahwa hidayah yang dibagi dua, hidayah menuju Islam dan hidayah untuk menerapkan Islam. Al-hidayatu ila tariq wal hidayatu ala tariq. Ya, hidayah untuk menggapai keislaman dan hidayah untuk menerapkan keislaman, ini dua-duanya penting. Ya, maka termasuk dalam menerapkan Islam, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang wajib, ini juga membutuhkan hidayah yang lain. Dan alhamdulillah ketika seorang sudah menyadari pentingnya belajar agama, menunaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk hidayah. Ketika kita tinggal di lingkungan yang kurang mendukung, memang seandainya kita bisa mencari lingkungan yang lebih baik, itu yang aula, itu yang lebih utama. Akan tetapi jika seandainya kita bisa berangkat bersama, kenapa tidak? Misalkan kita sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah fardu secara rutin. Bisa jadi dengan kita tinggal di tengah keluarga besar, kita bisa mengajak mereka untuk sama-sama menikmati
ibadah yang Allah sudah beri kita kemudahan. Contohnya adalah salat bersama atau bukan salat fardu dengan rutin. Bisa jadi tengah-tengah mereka masih ada yang belum tergerak untuk melaksanakan. Ketika melihat kita setiap hari salat, siapa tahu Allah kasih hidayah, dia ingin mencontoh dan sebagainya. Kemudian ketika kita mudah untuk menutup aurat, lalu mereka melihat dan mereka tidak melarang, maka siapa tahu Allah jadikan ini kesempatan untuk mengajak mereka bersama-sama. Dan juga saya mengingatkan untuk diri saya dan seluruh kaum muslimin, jangan diremehkan masalah doa. Ya, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengerti apakah kita akan menikmati hidayah ini. Dan Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati. Maka kita doakan mereka agar Allah beri kemudahan dan hidayah juga. Ya, didoakan agar orang-orang di sekitar kita yang terutama paling dekat bisa melaksanakan sholat, menutup aurat, membaca Al-Quran, mengkaji Islam, sehingga bisa melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Maka sekiranya memang kita tidak mendapat kesulitan, perlawanan, maka tidak mengapa kita tinggal di tengah keluarga, sambil tetap tujuan kita untuk mengkaji dan mendalami agama dilanjutkan. Kalau seandainya memang kita kesulitan ketika harus tinggal di tengah keluarga yang tidak sama, mereka banyak menghalangi, bahkan mencemooh dan sebagainya, istikharah, ya, minta doa kepada Allah apakah memang pindah mencari tempat yang lebih mendukung, lebih baik atau tidak. Kalau memang itu ternyata pilihan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nah Ustaz. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kita angkat pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Baik. Silakan. Qadarullah, baik, terputus. Tiap kita lanjutkan pertanyaan dari website Ustaz, dari atas nama Muhammad Zuhairi. Ini pertanyaan yang belum terjawab saat tabligh akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Qadarullah, saya memiliki teman yang telah dipanggil Allah sekitar 1 pekan yang lalu. Qadarullah, beliau diberikan ujian berupa penyakit gagal ginjal. Dan pada bulan Ramadan kemarin beliau dianjurkan oleh dokter untuk tidak berpuasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bolehkah saya mengqadha atau menggantikan puasa teman saya tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, sebelumnya semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dan mengampuni dosa-dosa kawan Anda yang telah Allah panggil dan memberi hidayah seluruh kaum muslimin. Kemudian semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan kaum muslimin yang diuji dengan penyakit serupa dan juga penyakit yang barangkali lebih parah, dan memberi mereka kesabaran, dijadikan sebagai penggugur dosa. Kemudian Allah bisa sembuhkan. Dalam masalah mengqadha puasa yang ditinggalkan oleh seorang muslim, para ulama menyebutkan apabila puasa yang ditinggalkan adalah puasa yang tidak memiliki uzur, atau orang itu tidak memiliki uzur dalam meninggalkan puasa yang fardu. Contohnya, seseorang nazar, aku akan puasa seandainya aku lulus. Lalu dia lulus dan dia belum melaksanakan nazarnya. Atau dia puasa Ramadan, lalu dia safar, melakukan perjalanan. Dan ini boleh seorang tidak berpuasa. Kemudian setelah Ramadan ada waktu yang panjang, sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk mengqadha. Atau ada orang sakit, setelah sakit dia sembuh. Ketika sakit dia tidak berpuasa Ramadan, maka setelah dia sembuh, maka semestinya dia segera melakukan qadha puasa tersebut. Ternyata belum. Nah, para ulama menyebutkan bahwa kondisi-kondisi ini yang membuat orang yang tadi wajib untuk membayar puasanya. Adapun orang yang ma'dzur, memiliki uzur dan memiliki alasan untuk tidak berpuasa sampai dia meninggal,
karena memang ketidakmampuan, karena uzur itu bersambung, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Contohnya adalah ketika orang yang sakit di bulan Ramadan, maka dia tidak mampu untuk puasa. Setelah keluar dari bulan Ramadan, sakitnya berlanjut dan bukan sembuh, bahkan meninggal. Sebelum bukan hanya sempat dia untuk mengqadha puasanya, bahkan pada asalnya dia tidak sembuh dari sejak Ramadan sampai dia meninggal. Maka para ulama mengatakan ini tidak wajib diqadha, karena ketika dia sakit, dia bukan orang yang diwajibkan berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang baligh, muslim, berakal, dan sehat. Apabila dia tidak sehat dan dia tidak mampu untuk berpuasa, dia tidak merupakan orang yang dibebani. Akan tetapi dia dibebani untuk mengqadha kalau dia sudah sembuh. Ternyata dia tidak sempat untuk sembuh, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini disampaikan para ulama di buku-buku fikih mereka. Sehingga wallahu alam, kejadian kawan Anda itu kalau seandainya dia memang tidak sempat sembuh karena penyakit gagal ginjal, kemudian dia harus cuci darah, kemudian kadang harus seperti drop, bahkan koma, bisa jadi jantung terkena, na'udzubillah, kemudian tidak sempat sembuh, maka tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi jika seandainya ada orang yang mampu untuk sembuh atau setidaknya dia mampu untuk berpuasa, maka tidak mengapa dia diqadhakan puasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya ada orang yang mengqadha untuk puasa wajib yang ditinggalkan oleh orang yang bisa meninggal. Para ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa, maka walinya yang akan berpuasa untuknya. Para ulama menyebutkan bahwa wali yang dimaksud adalah ahli waris. Sehingga mereka orang yang punya kewajiban untuk berpuasa bagi orang yang meninggal masih memiliki hutang puasa. Akan tetapi boleh saja orang yang bukan menjadi ahli waris berpuasa, kawannya atau istrinya, atau yang istri merupakan mungkin masuk ke dalam ahli waris, akan tapi orang dekat, gurunya barangkali, tetangganya dan sebagainya, dia ingin berpuasa. Hanya wallahu alam, sebagian ulama memberikan catatan, hendaklah mereka memberitahu ahli waris bahwa orang ini akan melaksanakan puasa untuk keluarga mereka yang meninggal, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita coba angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Kadan. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya puasa ini tentang masalah zikir, Ustaz. Jadi saya menemukan dua zikir yang mirip, Ustaz. Yang pertama, lafalnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya membaca zikir yang pertama itu di waktu pagi, zikir pagi petang, Ustaz. Kemudian membaca doa zikir yang kedua itu di waktu zikir setelah sholat fardu di waktu subuh dan maghrib sebanyak 10 kali, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah apa yang saya praktekkan itu sudah benar ataupun memang dua zikir ini sama dikir untuk dibaca di pagi dan di petang di dalam dikir pagi petang, Ustaz. Bukan khusus untuk sholat fardu maghrib dan subuh, Ustaz. Iya. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang anak ingat, membaca tahlil 10 kali termasuk rangkaian dari zikir pagi dan petang. Dan lafadznya dua-duanya sama. Dua-duanya sama, bisa dibaca dua-duanya. Entah menggunakan yuhyi wa yumit atau tidak, wallahu alam, dua-duanya sama dan bisa dipraktekkan. Wallahu alam bishawab.
Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Kadan, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Episode kita lanjutkan pertanyaan dari website. Dari Ummu Aisyah. Ini pertanyaan yang belum terjawab saat tabligh akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta juga. Bismillah, izin bertanya Ustaz, tentang siapa saja yang bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menafkahi dan membiayai anak yatim, dan apabila anak yatim tersebut mempunyai paman atau bibi, sebatas apa mereka membantu ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Afwan. Baik, sebelumnya kafalatul yatim atau menanggung dan membantu mengayomi anak yatim adalah perbuatan mulia. Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai bentuk kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana bil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Tidaklah kebaikan itu sekedar engkau menghadap ke barat maupun timur, akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada rukun-rukun iman, dan engkau memberikan hartamu kepada kerabat dan juga kepada anak yatim. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah kebaikan yang umum, bahkan bersanding dengan rukun iman. Sebagaimana Allah juga perintahkan memberi perhatian kepada anak yatim sejajar dengan perintah tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Bidzil qurba wal yatama wal masakin. Tauhidkan Allah Azza wa Jalla, jangan kau sekutukan sama sekali. Kemudian Allah sebutkan perhatikan pula kerabat, kemudian anak-anak yatim. Nah, sehingga mengayomi anak yatim merupakan ibadah yang ditekankan siapapun mereka. Akan tetapi ketika seseorang terbatas kemampuannya, maka siapakah yang paling wajib untuk mengayomi? Wallahu a'lam. Sebagian ulama menafsiri perintah-perintah tersebut berkaitan dengan keluarganya. Ada yang menafsiri itu adalah ibunya. Kemudian Ad-Dimyati dalam kitab Al-Madjarur Rabih, beliau menyebutkan menafsiri perintah-perintah tadi mengayomi anak yatim, maksudnya perintahnya kepada ibunya, kemudian kepada kakeknya, dan juga kepada ahli warisnya. Seberapa besar? Wallahu a'lam, yang disebutkan adalah sesuai dengan kadar jumlah warisan mereka. Kalau mereka berhak untuk mewarisi 2/3, maka mereka usahakan dari harta mereka memberikan perhatian kepada anak yatim sebesar itu pula. Kalau seandainya mereka mewarisi anak yatim itu, maka atau bukan mewarisi bapak mereka, seberapa mereka berhak untuk mewarisi, maka mereka juga perhatian kepada anak yatim sebesar itu pula. Kemudian ibu juga demikian. Itu semua kalau seandainya memang seseorang betul-betul tidak mampu untuk memperhatikan atau membantu. Akan tetapi pada saat seseorang mampu untuk memberikan bantuan, rezekinya Allah kasih kemudahan, maka kasih. Ya, Allah Azza wa Jalla akan kasih pahala yang besar, seperti yang kita sebutkan secara keumuman ayat yang tadi. Kemudian juga ada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari, namanya Ummu Salamah. Beliau katakan, ya Rasulullah, hal min ajr an anfaqtu ala bani Salamah wa lastu bitarikatihim. Apakah aku mendapat pahala ketika aku memberikan nafkah kepada Bani Salamah sementara aku bukan ahli waris mereka? Maka kata Rasulullah SAW, laki ajru ma anfaqti alaihim. Iya, kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau berikan, sedekahkan kepada mereka. Maka sudah semestinya kita saling membantu. Ketika ada anak yatim yang orang tuanya meninggal, ibunya berusaha untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian juga keluarga-keluarga, saudara ayah yang meninggal tadi, kemudian pamannya atau kakeknya, atau bahkan kaum muslimin yang memperhatikan, seandainya mereka mampu untuk saling mendukung, maka ini adalah
tindakan yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Oke, Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Suciati Tresnawan. Ini juga pertanyaan yang belum terjawab saat Tabligh Akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan umur dan ilmu kepada Ustadz sekalian. Izin bertanya Ustadz, apakah dalam sholat wajib yang dilakukan di kendaraan dalam kondisi duduk atau bisa berdiri, seperti misal di pesawat atau di kereta yang mungkin bisa 5 waktu sholat dilakukan di kendaraan, harus diganti setelah turun dari kendaraan? Dan pertanyaan kedua, apakah sholat jamak qashar dapat dilakukan atau diniatkan untuk perjalanan yang belum mencapai 81 km namun niat perjalanan lebih dari 81 km, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan pertama, apa tadi? Sholat dilakukan dalam kondisi duduk atau berdiri, Ustaz? Baik. Hukum asalnya seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu di bawah, tidak dalam keadaan berkendara. Adapun sholat sunnah, maka seseorang dibebaskan untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan sekalipun dia sambil duduk atau tidak menghadap kiblat dan sebagainya. Ini banyak diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Amir bin Rabi'ah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Kana Rasulullah sallallahu yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Rasulullah sallallahu seringkali melakukan salat sunnah di atas kendaraan di mana saja beliau atau ke arah manapun beliau menghadap. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan illal faraid, kecuali sholat fardu. Sholat fardu Rasulullah SAW tidak lakukan di atas kendaraan, akan tetapi beliau berhenti dahulu kemudian melaksanakan sholat fardu. Maka hukum asalnya kita lakukan sholat fardu di bawah, tidak di atas kendaraan. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita mampu, maka rukun sholat kita lakukan semuanya. Di antaranya berdiri, kemudian menghadap kiblat dan sebagainya. Maka ketika kita turun, kita bisa melakukan itu dengan leluasa. Sedangkan di atas kendaraan kita agak kerepotan. Akan tetapi, ketika kita mau tidak mau harus, ini hujan deras di sini. Di sini agak deras sehingga suaranya bersih-bersih. Baik, sebentar. Masya Allah, Ustaz. Iya, barangkali karena hujan deras. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dalam kondisi darurat, ketika seseorang tidak mampu untuk menunda perjalanannya, karena dia sekian jam berada di atas kereta api, kapal laut, atau bahkan pesawat, maka pada saat darurat dia dibolehkan untuk melaksanakan sholat semampu dia. Ketika mampu untuk melaksanakan berdiri dan menghadap kiblat, maka dilakukan. Contohnya orang yang bepergian pulang dari umrah misalkan, dia menghadap ke Indonesia dan menghadap kiblat. Beberapa maskapai menyediakan tempat untuk sholat. Kalau seandainya sebagian maskapai tidak menyediakan, tapi membolehkan untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, kemudian ada tempat yang luas seperti misalkan di sekitar pintu, lalu dia bisa belah selimutnya, lalu dia sholat membelakangi arah pesawat untuk tetap menjaga sholat yang menghadap kiblat, dan dia bisa berdiri, maka itu dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak mengapa seseorang melaksanakan sholat sambil duduk, bahkan sekalipun membelakangi kiblat, seperti orang yang naik kereta. Tidak mungkin dia sholat sambil
berusaha menghadap kiblat, atau bisa jadi dia sholat sambil berdiri kemudian bisa jatuh, sekalipun sebagian kereta menyediakan tempat untuk sholat. Intinya, selama kita masih mampu untuk melaksanakan sholat secara sempurna, maka kita lakukan. Kalau seandainya tidak mampu, maka sebisa mungkin atau sebisanya kita melaksanakannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang sholat berada di atas kapal laut. Maka Nabi SAW, "Shalli qa'iman illa an takhafa al-gharaq." Sholatlah sambil berdiri kecuali apabila engkau takut tenggelam. Artinya ketika sholat, maksakan sholat sambil berdiri di atas kapal perahu kecil, lalu dia khawatir perahunya terbalik, maka tidak apa-apa dia sholat sambil duduk. Dan ini berlaku untuk semua kendaraan, naik bus atau naik kereta api. Dan kalau dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berdiri dan menghadap kiblat, maka dia lakukan semampu dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tentang sholat tentang safar qasar. Ustaz. Qasar ketika dia akan melakukan perjalanan yang sudah bisa dinyatakan sebagai jarak tempuh safar. Nah, maka seandainya dia belum sempat untuk sampai di tempat itu, tapi dia sudah berniat untuk melakukan perjalanan yang jaraknya sesuai dengan jarak safar, lalu dia masih di tengah perjalanan, yang perjalanan itu masih kurang dari 80 kilo misalkan, maka tidak mengapa. Para ulama menyebutkan kita boleh saja untuk melaksanakan qasar sekalipun kita masih di tengah perjalanan menuju tempat tersebut, selama tempat itu memang masuk ke dalam jarak qasar, dan yang kita laksanakan sholatnya adalah tempat di tengah perjalanan, sekalipun di tengah perjalanan itu masih kurang dari jarak qasar, tapi memang kita akan menuju ke tempat perjalanan yang jaraknya adalah jarak tempuh safar. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ibu Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon kedua di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Gunakan. Halo. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah jika memang kita menggunakan niqab setiap hari itu dengan niat mengikuti sunnah gitu, apakah mendapatkan pahala setiap harinya ataukah seperti apa? Nah, lalu bagaimana kondisinya jika memang naudzubillah misalnya rumah kita kebakaran, terus kita menyelamatkan diri tapi tidak sempat menggunakan niqab atau mungkin nggak sempat pakai hijab gitu Ustadz. Apakah itu berdosa ataukah bagaimana hukumnya? Dan sebaiknya jika memang ada kakak ipar atau saudara tapi yang memang bukan mahram, tetap menggunakan niqab atau tidak Ustadz, gitu baiknya. Baik. Mohon arahannya. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Wafik barakallah. Nah, silakan. Ya, yang pertama hukum niqab, apakah ini sunnah atau wajib, itu khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib, dan ini yang diterapkan oleh para sahabat, karena mereka berusaha untuk menutup muka mereka. Sebagaimana beberapa istri Nabi SAW ketika ihram sekalipun, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai cerita, apabila ada orang-orang yang bukan mahram melewati kami, maka kami akan tutup muka kami. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi ihram, seorang wanita yang berniqab pun tidak boleh berniqab, dia harus buka mukanya. Akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat ihdana tusdilu jilbabaha idza marra bina rukban. Apabila orang-orang banyak melewati kami, maka kami akan melabuhkan pakaian kami yang ada di atas kepala ke bawah agar muka kami tertutup. Dan ini bukan niqab namanya, tapi kita menutup muka dari atas kepala. Kalau seandainya mereka sudah lewat, maka kami akan buka. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa menutup muka adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat Nabi SAW di haji wada' saja ternyata tidak dalam riwayat itu menunjukkan bahwa sang sahabiyah atau sahabat wanita tidak menggunakan muka, seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita. Pada saat itu Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, dan Al-Fadl bin Abbas adalah seorang laki-laki yang tampan. Maka wanita itu menoleh kepada Al-Fadl bin Abbas, dan Ibn Abbas melihat wanita itu.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka Al-Fadl ibn Abbas. Wallahu a'lam, ini dipahami bahwa sahabiyah itu tidak menggunakan penutup muka. Dan ada juga kejadian di hari raya ketika seorang wanita disebut imra'atun min sifatil nisa safa'ul khaddain. Ada seorang wanita di tengah-tengah salat hari raya berdiri kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pipinya ada bagian hitam. Kalau seandainya wanita itu menggunakan niqab, maka tidak akan kelihatan bagian hitam di pipinya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa ini terjadi di zaman Nabi SAW, wanita yang tidak menutup mukanya. Sekalipun sebagian ulama yang mewajibkan mengatakan ini tidak pasti menunjukkan bahwa wanita itu tidak bercadar atau tidak berniqab, karena bisa jadi dia bercadar tapi pakaiannya yang agak memperlihatkan dan sebagainya. Tapi wallahu alam, ini menunjukkan seperti pendapat yang menyatakan bahwa niqab adalah sunnah. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, ketika seorang akan menentukan pilihan, maka seseorang tentu memilih yang afdal. Bagaimana para sahabiyah ketika diperintahkan untuk berhijab, mereka segera tidak mempertimbangkan, tidak berat, tidak merasa ragu dan sebagainya. Mereka segera menutup seluruh badan mereka, para sahabat wanita. Dan terlebih ketika banyak fitnah, ujian, gangguan dan sebagainya, maka seorang wanita semakin dia tertutup, maka semakin terjaga kehormatannya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah seorang ketika melakukan tindakan itu menutup mukanya dengan niqab, dia akan mendapat pahala? Insyaallah, karena perintah. Kami perintah dan insyaallah Anda akan mendapatkan pahala yang besar biiznillah. Apalagi ketika Anda berusaha untuk sabar terhadap orang-orang yang mengganggu, mencela, mereka tidak tahu tentang agama, dijadikan ini sebagai budaya Arab atau orang yang tidak, atau khawatir muka korengannya terlihat dan sebagainya, maka cibiran-cibiran seperti itu kalau kita sabar dan bijak dalam menghadapi, semoga Allah akan membesarkan pahala yang dilakukan oleh orang yang berusaha menerapkan ibadah tersebut. Yang kedua, ketika terjadi bencana dan kondisi darurat, maka seorang tidak berdosa ketika harus tersingkap hal-hal yang biasa ditutupi. Sebagaimana orang sholat juga, ketika dia tidak sengaja tersingkap auratnya, maka tidak mengapa, ini tidak berdosa selama tidak sengaja. Para ulama dan fuqaha ahli fikih, mereka mengatakan apabila seseorang sampai ketika sholat tersingkap aurat yang aurat yang besar, aurat yang parah sekali tersingkap, akan tapi tidak sengaja, lalu segera ketika dia tahu dia tutupi, maka tidak batal sholatnya. Sholatnya tidak batal. Ini menunjukkan bahwa kondisi darurat tidak bisa disamakan dengan kondisi biasa. Dalam kondisi apalagi kebakaran, gempa, atau na'udzubillah dalam kondisi lainnya, maka seorang bisa dimaafkan selama kekurangan dan kekeliruan dilakukan tanpa kesengajaan. Kemudian di hadapan orang yang tidak mahram dan mereka berada di sekitar kita seperti sepupu, kemudian ipar, kemudian suami dari paman, suami dari bibi, suami dari bibi dari ibu misalkan. Nah, ini mereka adalah bukan orang-orang mahram. Nah, kita juga diperintahkan untuk bercadar. Dan biasanya memang ketika seorang tidak tahu, maka ujian itu datang dari orang-orang itu. Ya, mereka mengatakan, saya ini pamanmu sendiri, saya ini saudaramu sendiri, saya ini dianggap siapa dan sebagainya. Dan itu diwajarkan saja atau dinilai harus dimaklumi karena kebanyakan orang tidak mengerti terhadap sunnah. Maka seorang bersabar, semoga Allah Azza wa Jalla kemudian membuka hati mereka untuk menerima hidayah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukron. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari atas nama Ahmad Khalid. Ini pertanyaan yang belum terjawab saat Tabligh Akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta. Masih terkait tentang aturan sholat saat safar, Ustaz. Bismillah. Apakah ada batas waktu seseorang untuk menjamak sholatnya selama bersafar? Bolehkah saya mengqadha sholat saya? Karena ada beberapa penjelasan alasan safarnya harus penting, bukan untuk sekedar liburan untuk mengqadha sholat kita. Dan apa yang harus saya lakukan ketika misal sudah masuk sholat
asar, namun saya belum melakukan sholat zuhur. Mana yang didahulukan dilakukan ya Ustadz? Apakah ikut jamaah sholat asar? Masihkah boleh mengkodok sholat? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Ini yang pertama tentang batas untuk orang yang akan melaksanakan qasar. Tadi kita sebutkan tentang jarak untuk orang yang akan melakukan perjalanan sehingga dia boleh dihukumi sebagai orang yang safar. Para ulama mengatakan bahwa memang ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jarak tempuh yang dibolehkan kita mengqasar salat, meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah 80 kilo atau 80, sekitar 80 kilo. Ini yang dinukil oleh mazhab Hanabila. Mereka katakan 16 farsakh, sekitar 16 farsakh. 16 farsakh ini, satu farsakhnya sekitar 5 kilo, sehingga sekitar 80 kilo seseorang apabila sudah menempuh jarak perjalanan seperti itu, maka dia boleh untuk mengqasar sholatnya. Ada yang mengatakan 10 farsakh sudah boleh, berarti sekitar 50 kilo. Ada yang mengatakan 5 farsakh. Nah, 5 farsakh sekitar 25 kilo, maka dia sudah boleh untuk mengqasar sholat. Kemudian ada yang mengatakan selama para masyarakat mengatakan itu adalah safar, artinya masyarakat menilai perjalananmu dari ini ke tempat itu sudah safar, dan itu menjadi penilaian umum di tengah masyarakat, maka seorang sudah bisa dikatakan melakukan safar. Dan safar tentunya perjalanan yang rata-rata membutuhkan bekal. Itu namanya safar. Kalau orang berangkat ke pasar, dia tidak perlu bekal. Nah, kemudian berapa harinya? Para ulama juga berbeda pendapat. Apakah apabila saya misalkan tinggal di ujung Jawa Timur, lalu saya akan melakukan perjalanan ke ujung Jawa Barat atau ke Jakarta misalkan, ini adalah jarak tempuh safar. Para ulama tahu semua ini merupakan jarak safar karena sudah melebihi 80 kilo. Akan tetapi misalkan saya akan tinggal di Jakarta selama 1 pekan, apakah ini masuk safar atau tidak? Nah, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apabila seseorang sampai ke satu tujuan dan dia tidak menentukan berapa lama dia tinggal, aku akan melakukan sebuah aktivitas. Begitu aku selesai dari aktivitas ini, aku langsung pulang. Selesai 1 hari, aku pulang langsung. Maka dia masih dalam kondisi safar. Akan tetapi jika lebih dari 4 hari, maka dia sudah dihukumi seperti orang yang mukim, seperti orang yang tinggal di daerah itu. Kenapa? Karena perbedaan antara orang yang safar dan mukim artinya tinggal dan berdomisili. Perbedaannya adalah ketidaktenangan kondisi dia. Ketika orang sedang melakukan perjalanan, dia tidak dalam kondisi stabil, maka diizinkanlah dia untuk mengambil keringanan mengqasar sholat. Apabila dia sudah tinggal di satu tempat dan dalam waktu yang lama, maka urusan-urusan dia akan lebih tenang. Tidak seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Dengan pertimbangan tersebut, para ulama mengatakan orang yang akan tinggal lama di sebuah tempat, maka dia dihukumi seperti orang mukim. Hanya berapa hitungan lama ini? Kalau mengatakan 4 hari. Kalau orang masih 3 hari tinggal di situ, maka dia masih melakukan perjalanan sehingga dia bisa qasar sholatnya. Sebagian ulama mengatakan 4 hari, tapi hari kedatangan dan hari pergi tidak dihitung. Ada yang mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan waktu yang lain. Intinya, kalau seandainya seseorang ingin datang ke Jakarta misalkan dari daerah yang jauh, lalu dia hanya sehari misalkan, maka tidak mengapa dia melakukan qasar sholat. Atau dia tinggal di Jakarta misalkan 3 hari, tapi dia tidak berniat untuk melakukan untuk mukim atau untuk tinggal di situ dalam waktu yang lama. Pokoknya 3 hari selesai, aku langsung pulang. Nah, demikian pula para ulama juga mengatakan, kalaupun seandainya dia tinggal di satu tempat dengan waktu yang lama tapi tanpa niat, hanya saja qadar Allah, kondisi maupun aktivitas yang harus dia kerjakan membuat dia terpaksa tinggal yang lama. Contohnya dia datang ke sana tujuannya hanya untuk operasi ringan. Ternyata setelah operasi ringan harus ada penyembuhan. Setelah ada penyembuhan, ada operasi lainnya lagi. Kemudian ada
pengobatan dan sebagainya sehingga dia sampai 15 hari. Maka para ulama mengatakan ini tidak mengapa dia tetap melakukan qasar salat karena dia tidak berniat seperti itu. Ini sama dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah beliau tidak berniat untuk tinggal di Mekah karena beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Sudah hijrah ke kota Madinah dan ketika menaklukkan kota Mekah, beliau sebenarnya tidak ingin lama-lama tinggal di Mekah. Hanya saja kondisi safar dan perjuangan beliau waktu itu menaklukkan kota Mekah membuat beliau tinggal sekitar 15 hari dan beliau tetap mengqasar salatnya. Wallahu alam seperti itu. Kemudian tadi yang ditanyakan pertanyaan kedua, kalau seandainya dia sudah melaksanakan qasar dalam perjalanannya, apakah ketika dia pulang dia harus mengqadha? Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila safarnya tidak dilandasi ketakwaan atau safar ibadah atau safar yang mubah, maka tidak boleh dia mengambil keringanan untuk qasar salat. Ini adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa safar itu ada 3. Ada safar ibadah, ada safar maksiat, dan ada safar mubah. Safar ibadah seperti haji, umrah, mau belajar, kemudian mau sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Safar yang maksiat seperti orang ingin melakukan tindakan haram, transaksi yang haram, atau dia ingin menzalimi orang dan sebagainya. Kemudian safar yang mubah seperti orang rekreasi atau dia ingin berdagang dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang mubah. Jumhurul ulama mayoritas mengatakan bahwa apabila safar yang dilakukan adalah ibadah maupun mubah, dia boleh melakukan keringanan. Akan tetapi jika seandainya safar yang dilakukan adalah haram, maka dia tidak boleh mengambil keringanan, qasar salat dan sebagainya. Akan tetapi wallahu a'lam, syariat mengqasar salat tidak dibatasi. Apakah itu apakah itu safar ibadah atau mubah atau maksiat, akan tetapi syariat itu umum. Dan ini yang diyakini oleh mazhab Hanafiyah. Mereka mengatakan tidak ada pembatasan. Maka tidak perlu seorang melakukan perjalanan kemudian mengqadha salatnya karena safar yang dilakukan bukan safar ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga tadi ada pertanyaannya lagi, apa yang terakhir Mas Rahmat? Nah, Ustaz, tentang ketika kita belum melakukan sholat zuhur tapi sudah waktu asar, Ustaz. Baik. Apabila dia melakukan sholat sendiri, tidak berjamaah dengan kaum muslimin di masjid yang kita dapati, maka untuk masalahnya kita sholat urut. Sholat zuhur, baru sekali sholat asar. Akan tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah pada saat sholat yang kita ikuti adalah sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang kita dapati. Maka kita bermakmum kepada imam yang ada di situ. Kita masuk ke masjid sebuah kampung, lalu kita sholat bersama mereka, kita belum sholat zuhur, mereka sudah sholat asar. Ini sebenarnya tidak sulit. Kita pun bisa menjaga keurutan sholat. Kita laksanakan sholat zuhur, karena sholat zuhur dan asar tata caranya tidak berbeda. Maka kita niatkan zuhur. Kita niat zuhur, kemudian setelah kita selesai melaksanakan sholat bersama imam, imamnya niat sholat asar, kita niat sholat zuhur, maka kita lanjutkan dengan sholat asar. Seperti itu. Maka boleh seorang tetap menjamak itu. Kita sampai ke kampung dan kita belum melaksanakan sholat zuhur dan mereka sudah sholat asar, maka sekarang kita sholat zuhur dulu, baru setelah itu baru sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan terakhir kesempatan kali ini via telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz. Pada saat kita awal mengenal sunnah itu, Ustaz, artinya dapat hidayah, semangat kita untuk beribadah itu selalu bersegera, Ustaz, apabila kita membaca sebuah perintah atau larangan, kita bersegera untuk melakukan hal tersebut, Ustaz. Namun seiring dengan waktu, sekarang kayak seolah-olah tidak sesemangat dulu, Ustaz, pada saat mengenal sunnah. Mohon nasihatnya, Ustaz.
supaya kita terus untuk bersemangat beramal soleh. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya, itu namanya mempertahankan ibadah kita yang namanya istiqamah. Untuk istiqamah seseorang perlu perjuangan memang. Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan keistimewaan orang yang beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang ketika minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Dan itu berat dan itu wajar karena iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa pasang dan bisa surut. Maka para ulama memberikan nasihat di antara caranya adalah berusaha mencari kawan-kawan yang bisa menopang dan memotivasi kita. Ketika kita sendirian seringkali seperti itu. Akan tetapi ketika kita melihat kawan-kawan yang juga sama mengaji sunnah, kemudian sama-sama berlomba, maka kita akan terdorong terus-menerus. Ya, kita mengaji sudah hafal 1 juz misalkan, dan kita barangkali merasa sudah capek. Ketika melihat ada kawan yang sudah hafal 2 juz, kita akan kembali tersemangati kembali. Kemudian ketika melaksanakan puasa sunnah, lalu ada orang yang juga puasa, ternyata puasa Daud dan masih terus, maka kita juga bisa tersemangati. Maka mencari lingkungan yang bisa mendukung adalah hal yang diharapkan. Kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla menetapkan iman dan kekuatan dan semangat kita. Agar kita tidak gampang loyo ketika menghadapi sedikit rintangan. Dan biasanya rintangan yang menghadapi atau yang dihadapi seseorang adalah rintangan kelebihan atau kemudahan. Ketika seseorang dihadapkan musibah oleh Allah, justru dia akan tegar. Dia akan kuat dan sabar ketika berusaha menggunakan cadar, ketika ingin berpuasa, ketika ingin mengaji, lalu orang-orang halangi dia, maka dia akan semakin sabar. Akan tapi ketika dia justru setelah ngaji, tambah relasi, maka bisnisnya semakin lancar, maka biasanya seperti itu akan mudah membuat orang tergiur dan lupa. Maka berbagai ujian itu harus dihadapi dengan kekuatan. Nah, kita minta kepada Allah kekuatan tersebut agar kita bisa menghadapi berbagai rintangan dan ujian untuk istiqamah. Kemudian yang ketiga, kita bisa lakukan dengan membaca buku-buku biografi para ulama ketika mereka beribadah kepada Allah. Bagaimanapun juga kita masih kurang. Sehebat apapun dan selama apapun kita sudah mengenal agama ini dengan baik, kita masih banyak kekurangan. Dengan harapan ketika kita membaca sepak terjang mereka 40 tahun tidak ketinggalan sholat berjamaah, kemudian ada yang sampai di hari meninggal masih sempat untuk menuliskan Al-Quran, menuliskan hadis, bahkan bisa menghafalkan bait syair dalam bahasa Arab. Ini memotivasi kita untuk terus berlanjut dan istiqamah. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Demikian bertanya Ummu Sa'ad. Semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk senantiasa beramal soleh. Allahumma amin. Nah, Ustaz, tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.